Sebelumnya, setelah Wang Li menemukan sebuah kerangka wanita dan gulungan harta suci klan abadi terbengkalai menyerap sebuah cahaya darinya, Wang Li kemudian berhasil meningkatkan kultivasinya ke tahap awal pendirian yayasan. Dan 10% dari domain tanda teh hilang dan segel telah menjadi longgar. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai terbentuk kembali. Wang Ling kemudian pergi dari desa awan api menuju sakte pemurnian jiwa yang merupakan salah satu 3 sakte besar di negara Pilu dan memiliki banyak energi spiritual. Alasan dia memilih sakte pemurnian jiwa adalah karena hanya memiliki beberapa ratus murid inti, tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Namun mereka setara dengan 2 sakte besar lainnya. Untuk memiliki fondasi kuat seperti ini, hanya dengan beberapa ratus murid inti, itu menunjukkan bahwa tidak hanya harta dalam sakte pemurnian jiwa yang hebat, tetapi kultivasi murid inti juga kuat. Sakte pemurnian jiwa hanya akan merekrut murid inti dari mulik luar, bukan manusia fana. Setiap 3 tahun, para murid luar akan berkompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga bersaing setiap 3 tahun demi mempertahankan status murid inti. Jika kalah, dia akan kembali menjadi murid luar. Tidak ada murid dari keluarga kultivasi yang memiliki hak istimewa, kecuali bakat mereka, jenius. Wang Ling akhirnya sampai 500 km dari sakte pemurnian jiwa. Dia memasukkan nyamuknya dan mengeluarkan pedang terbang sebelum terbang menuju ke sana. Tidak lama kemudian, beberapa kilometer dari sakte, sebuah formasi pertahanan cahaya sakte menghalanginya masuk. Jadi Wang Ling segera menyingkirkan pedang terbang dan mendarat. Namun sinar cahaya merah tiba-tiba melesat melewati Wang Ling dari belakang, menciptakan ledakan sonik dan menghancurkan pepohonan. Setelah itu seorang pak tua berambut merah di tingkat awal formasi inti melesat terbang muncul di depan Wang Ling dan bertanya murid sakte mana. Wang Ling memberi hormat dan berkata seorang kultivator nakal yang ingin memasuki sakte pemurnian jiwa. Pak tua itu memandangi Wang Ling. Untuk mencapai tahap pendirian yayasan sebagai kultivator nakal itu tidak mudah. Kamu ingin menjadi murid sakte luar untuk menemukan tempat pelatihan tertutup, bukan? Wang Ling dengan hormat berkata, itulah yang diinginkan murid ini. Pak tua itu melambaikan tangannya dan berkata sudah terlambat menjadi murid luar dan disuruh kembali beberapa tahun lagi. Wang Li mencibir di hatinya tetapi berpura-pura patah hati ketika dia mengeluarkan pedang dan berkata, "Senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun yang lalu dan belum bisa digunakan. Senior, terima ini. Murid hanya ingin menjadi murid sakte luar." Pak tua itu menatap Wang Ling dengan senyum tipis. Tidak menyangka Wang Ling lebih pintar daripada mereka yang berasal dari keluarga besar. Dia mengambil pedang itu dan mengungkapkan ekspresi gembira. Tapi dia segera menyembunyikan kegembiraan dan bertanya di mana mendapatkannya. Wang Ling mengarang cerita telah membantu seorang kultivator formasi inti yang terluka parah dan memberi pedang sebagai tanda terima kasih. Setelah Wang Ling bercerita bohong dan menyogoknya, Pak tua itu memberikan Wang Ling pengecualian dan menyuruh Wang Ling mengikutinya. Pak tua itu memasuki sakte pemurnian jiwa. Dia juga mengeluarkan pelaka giok yang segera mengarah pada Wang Ling, sehingga formasi pertahanan membiarkannya masuk. Begitu Wang Li memasuki wilayah sakte, Pak tua itu menyuruh mengikutinya terbang dengan pedang terbang. Tidak lama kemudian Pak tua itu berhenti di sebuah tebing. Ada istana mewah di sini serta rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Saat Pak tua itu mendarat, dia berteriak memanggil Chang Dawei. "Aku datang rambut merah, untuk apa kamu berteriak?"
Segera pria parubaya berambut putih acak-acakan dengan suara malahnya keluar dari salah satu rumah. Pak tua berambut merah memperkenalkan Wang Ling yang tidak disengaja ditemuinya dalam perjalanan dan menawarkannya sebagai murid luar. Mulut pria parubaya menguap ketika melirik Wang Ling dan dengan malas berkata, "Karena kamu secara pribadi mengusulkan, bagaimana aku bisa menolak?" Pak tua berambut merah berkata, "Kali ini aku mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam saat meninggalkan sekte. Aku akan menambahkannya ke bendera jiwaku dan menjadikan salah satu jiwa utama. Setelah selesai, aku akan datang dan minum bersamamu." Dengan itu dia terbang pergi dan Chang Dawei mengalihkan pandangannya ke arah Wang Ling saat bertanya namanya. Wang Ling dengan hormat berkata, "Murid bernama Qianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya 1 roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun." Chang Dawei melemparkan pelaka giok hitam ke arah Wang Ling. Wang Ling meraihnya dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah. Setelah Chang Dawei mengambil batu roh, dia bertanya pada Wang Ling apa yang diberikan pada Pak tua rambut merah. Wang Ling dengan jujur menjawab, "Pedang terbang yang diberikan seorang senior kepadaku di masa lalu." Tidak heran kalau rambut merah begitu bahagia. Meski berada pada tahap pendirian yayasan, Qianmu, kamu tidak boleh bangga. 6 bulan dari besok adalah ketika kompetisi para murid sakti luar dimulai. Jika kamu bekerja keras pada kultivasi, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Chang Dawei kemudian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruangannya. Pada saat ini, di sebuah pegunungan, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa yang jauhnya 25 km. Dia memegang pelaka giok, berfungsi untuk menemukan lokasi Cheng Niu. Itu akan memiliki reaksi jika dia berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, batu giok melepaskan lampu hijau. Liu Mei berkata, apakah dia di sekte pemurnian jiwa? Sementara Liu Mei merenung memikirkan Wang Ling, jiwa asal leluhur klan iblis raksasa melesat lari dari kejaran anak iblis setelah mendapatkan beberapa pukulan serius selama pelarian. Ada 3 penyok seukuran kepalan tangan di dada jiwa asalnya saat ini. Dia kemudian kembali ke klan iblis raksasa dan mulai pelatihan tertutup dan mengambil alih sebuah tubuh untuk wadahnya. Setelah itu, mengeluarkan pedang surgawi yang segera melayang di depannya. Dia menunjuk pada pedang surgawi dan jeritan sengsara yang dicampur dengan permohonan belas kasihan Su Li Gao segera keluar. Saat dia melihat leluhur klan iblis raksasa, Su Li Gao langsung memohon belas kasihan untuk jangan membunuhnya dengan beralasan dipaksa Wang Ling sembari mengutuknya. Setelah leluhur klan iblis raksasa mendengar kata-kata Su Li Gao, dia tertegun dan segera tersenyum. "Kamu tentu saja roh pedang yang aneh. Kebanyakan roh pedang sangat teguh dan setia." Su Li Gao segera mengungkapkan senyum yang menyenangkan dan berkata, "Bagaimana bisa roh pedang lain dibandingkan denganku? Seorang pria bijak tahu siapa yang harus mereka ikuti." Leluhur klan iblis raksasa menembakkan sinar lampu hijau pada Su Li Gao. Segera tubuhnya terkekang dan menjerit kesakitan sambil berbicara buruk tentang Wang Ling. Leluhur klan iblis raksasa segera menyatakan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Su Li Gao akan menjadi jiwa pedangnya dan tidak bisa melarikan diri. Su Li Gao dengan licik berterima kasih dan bersumpah setia tidak akan mengkhianatinya. Jika melanggarnya, biarkan 10.000 iblis menebus hatinya. Bahkan dia berkata tahu Wang Ling akan kembali. Ketika waktunya, dia akan berpura-pura menyerah dan menusuknya dari belakang. Melihat kesungguhan Su Li Gao, leluhur klan iblis raksasa mengurungkan niatnya untuk menghapus Su Li Gao. Namun jika itu bukan roh pedang awal, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh pedang dan sangat jarang roh pedang mendapatkan kecerdasan.
Namun leluhur klan iblis raksasa tidak tahu bahwa Suligau bukan jiwa pedang asli, dan alasan dia cerdas adalah karena dia adalah iblis. Sementara itu di dalam gua 1090, Wang Li mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi, lalu menetapkan beberapa batasan di dinding dan pintu masuk gua dan mulai berkultivasi. Segera energi spiritual di tempat ini menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, batasan akan mencegahnya menghilang. Jadi semua energi spiritual memasuki tubuh Wang Ling, tapi itu masih jauh dari cukup untuk memecahkan domain Te dan segel. Pada hari ini, dia membuka matanya dan meningkatkan kultivasinya pada tahap pertengahan pendirian yayasan. Tapi masih terlalu lambat baginya dan hanya tinggal 15 batu roh berkualitas tinggi. Segera suara ratakan yang tak terhitung jumlahnya muncul memenuhi gua karena tidak mampu menahan tekanan energi spiritual yang tebal ini. Jadi Wang Ling harus mencari gua lain setelah menutup retakan di dalam gua dan berjalan keluar. Matahari senja terbenam memancarkan cahaya kemerahan. Wang Li menatap matahari. 1 tahun telah berlalu sejak kehilangan kultivasinya, dan dia berpikir bagaimana kabar Zauru saat ini. Tiba-tiba Wang Li melihat sosok wanita cantik perlahan-lahan terbang menuju sakte pemurnian jiwa di matahari terbenam. Meski begitu familiar, Wang Li masih tidak tahu bahwa dia adalah avatar Liu Mei. Saat ini Chang Dawei sedang berkultivasi, dan begitu Wang Lin datang, dia dipenuhi keterkejutan melihat kultivasinya telah mencapai tahap menengah pendirian yayasan. Karena jiwa asal Wang Ling runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin dengan hormat memberikan alasan kultivasinya telah mencapai puncak dan beruntung menerobos tahap menengah pendirian yayasan dengan energi spiritual melimpah di sini. Chang Dawei bertanya ada keperluan apa. Wang Lin berkata menginginkan gua yang lebih banyak energi spiritual. Chang Dawei mengerutkan keningnya. Sebagai kultivator jangan serakah. Fondasi kultivasi bisa tidak stabil ketika mencapai formasi inti. Murid mengerti, tapi aku harap senior bisa setuju, kata Wang Ling. Dan Chang Dawei memberikan pelaka giok lain setelah Wang Ling mengembalikan pelaka gioknya dan membayar batu roh berkualitas menengah. Setelah menangkap pelaka giok, Wang Li melihat nomor 803 dan berterima kasih pada Chang Dawei dan pergi. Tubuh Chang Dawei menghilang dan muncul kembali di dalam gua 1090. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan keanehan sembari berkata, apakah aku terlalu paranoid? Apakah dia memang berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya sangat cepat? Di satu sisi, Wang Lin telah memasuki gua 803. Di dalamnya ada formasi kecil pengumpulan energi spiritual yang sederhana tapi rumit. Setelah Wang Li menganalisis dan mengobservasi, dia tahu ini adalah formasi vena roh palsu yang terhubung dengan vena roh yang asli. Dia kemudian duduk, menetapkan batasan di dinding gua, juga mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi, mulai berkultivasi dan menyerap energi spiritual. Dengan dukungan formasi pengumpulan energi spiritual dan menambahkan 3 batu roh berkualitas tinggi, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan memasuki tubuh Wang Ling. Akibatnya, Wang Lin ditutupi lapisan es energi spiritual dan seluruh lantai gua tertutup es biru. Pada saat yang sama, domain teh dan segel juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Mereka saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin telah berkultivasi selama 2 bulan dan meningkatkan kekuatan ke tahap akhir pendirian yayasan. Wang Lin kemudian menata formasi di dalam gua. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasi hancur, mengungkapkan formasi lain di bawahnya.
Setelah melihatnya, dia berencana untuk menarik vena roh palsu dan menggunakan energi spiritual di dalamnya untuk mencapai tahap formasi inti. Setelah mempelajarinya sebentar, Wang Li membentuk segel dan menciptakan beberapa batasan ilusi satu demi satu dan disatukan. Akibatnya, keringat bercucuran karena batasan yang ditetapkan sangat sulit dengan kultivasinya saat ini. Dia menunjuk ke formasi, dan pembatasan ilusi tiba-tiba mendarat di formasi. Formasi segera bergetar, kekuatan yang kuat menyebar darinya. Setelah kekuatan menghilang, formasi berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Ling kemudian menghancurkan formasi dan memperlihatkan batu kristal kun yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual. Tangan kanan Wang Ling menekan batu merah dan mulai berkultivasi. Segera letusan gelombang energi spiritual melonjak keluar dari batu kristal kun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dibebankan ke tubuh Wang Ling. Dengan gelombang kuat energi spiritual ini, tanda teh di wajahnya redup. Meskipun belum dihancurkan, jelas sudah melemah. Wang Li membuka matanya. Dia sangat senang dan batu kristal kun telah melemah.